Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka, pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang regresi data panel. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, data panel merupakan gabungan antara data cross-section dengan data time series. Jadi digabung dan diobservasi selama beberapa kurun waktu secara berkesinambungan. Kemudian keuntungannya untuk menggunakan data panel, pertama menyediakan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan data cross-section dan time series. Yang kedua, mengatasi masalah adanya variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, namun variabel tersebut diperlukan dalam proses analisis. Jadi banyak ya keuntungan untuk regresi data panel ini. Untuk regresi data panel ini apabila kita masukkan ke dalam uji coba interpretasi atau contoh judul di dalam ekonomi, contohnya ini analisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia, yaitu dengan pendekatan data panel, dengan pendekatan model common effect, fixed effects, dan random effect. Kita ingin mengetahui bagaimana sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apa saja variabelnya? Dilihat dari investasi, pendidikan, tenaga kerja, infrastruktur. Kemudian kita lihat data dari 34 provinsi di Indonesia selama periode 2010 sampai 2020. Maka setelah dianalisa dengan metode common effect model dan fixed effect model dan random effect model, faktor-faktor yang disebutkan tadi yaitu pertumbuhan ekonomi, investasi, pendidikan, tenaga kerja, dan infrastruktur. Ternyata setelah dihipotesa LM, Houseman, dan uji F, maka ternyata ada korelasi positif yang signifikan yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi juga koefisien positif dan signifikan terhadap peningkatan investasi yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendidikan juga sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi faktor-faktor ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan tenaga kerja ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi model fixed effects ini terbukti paling tepat untuk dianalisis karena dapat menangkap efek spesifik dari masing-masing provinsi yang tidak dapat ditangkap oleh model common effect atau random effect. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya investasi, pendidikan, tenaga kerja, dan infrastruktur merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Begitulah hasil contoh dari judul yang memakai fixed effects, common effects, dan random effects dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia dengan data panel. Maka ditunggu partisipasi aktif dari seluruh mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.